Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah saya akan menyampaikan beberapa nasihat terkait sikap sebagian salafiyin, terkhusus sikap sebagian ustadz salafi ketika mendapatkan teguran-teguran dalam kajian-kajian yang saya sampaikan beberapa kajian yang lalu. Para jemaah, saya perlu ingatkan bahwa kita orang-orang yang mengikuti kajian salafi, khususnya para ustadz salafi, sejak 25 tahun yang lalu bahkan lebih, karena memang salafi ini mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 95. Itu mulai dikenal. Kalau sebelum itu yang dikenal adalah kajian sunnah, ustadz sunnah, pesantren sunnah, majalah sunnah. Hampir belum dikenal sama sekali istilah salafi. Ketika sejak tahun 95 baru mulai dikenal. Artinya para jemaah sudah 25 tahun lebih. Sejak itu selalu kita, para ustadz salafi, selalu mengatakan bahwa seorang salafi adalah orang yang mengikuti dalil, mengikuti argumentasi ilmiah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, khususnya para ulama salaf, dan siap menerima kritikan yang berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, bimbingan para ulama salaf. Namun para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kenyataannya ketika kita ditegur, ketika kesalahan-kesalahan kita dalam dakwah ditegur dengan dalil dan dengan argumentasi ilmiah, bahkan dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, para ulama salaf, kenyataannya justru kita sering mencari-cari alasan untuk menolak nasihat, menolak teguran, menolak kritikan-kritikan tersebut. Dan ini terjadi ketika saya sampaikan nasihat dalam beberapa kajian yang lalu. Ada beberapa komentar para jemaah, diantaranya dari sebagian para ustadz salafi, teman-teman saya, mengatakan Ustadz Muhsin itu sudah terkena syubhat, ya, bahkan menyebarkan syubhat akibat baca-baca sendiri, pahami sendiri, tidak tanya ke ulama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang menyampaikan ini adalah para jemaah salafi, itu sangat dimaklumi karena mereka bukan orang yang berilmu. Namun kalau yang menyampaikan ini seorang ustadz salafi, ini sangat disayangkan dan sangat memalukan sekali. Para jemaah, apakah kita tidak tahu apa itu syubhat? Syubhat itu para jemaah adalah kerancuan berpikir yang tidak memiliki sandaran dalil yang kuat dan malah menyelisihi dalil-dalil yang jelas dan tegas. Itu namanya syubhat. Maka hati-hati dari pemikiran yang tidak punya sandaran dalil kuat dan malah menyelisihi dalil-dalil yang tegas. Namun kalau suatu nasihat, suatu pendapat, suatu kritikan berdasarkan dalil yang jelas, berdasarkan bimbingan para ulama ahlus sunnah, dan tidak ada bertentangan dengan dalil tegas apapun, itu namanya masalah ijtihadiyah dan bukan syubhat sama sekali. Para jemaah terlalu bodoh
Kalau kita mengatakan kritikan yang berdasarkan dalil, argumentasi ilmiah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah, kita katakan syubhat, maka kita terlalu bodoh. Para jemaah, masalah ijtihadiyah sama sekali tidak ada istilah syubhat di sana. Syekh Albani menjelaskan bahwa hukum bersedekap setelah ruku' sami'allahu liman hamidah, kalau tangan diletakkan di dada, kata beliau, itu bid'ah yang sesat, tidak pernah diamalkan Nabi dan para sahabat. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Utsaimin dan mayoritas ulama salafi di Saudi, justru itu disunahkan, dianjurkan meletakkan tangan di dada setelah ruku'. Maka argumentasi yang dibawakan Syekh bin Baz, yang dibawakan Syekh Al-Utsaimin dan ulama yang semisal mereka sama sekali bukan syubhat. Tidak boleh kita katakan syubhat. Begitu juga argumentasi Syekh Albani ketika mengatakan itu bid'ah juga tidak syubhat. Itu pendapat ulama Ahlussunnah berbeda. Maka pilih yang paling kuat, hargai pendapat yang lemah. Jangan katakan bukan ahlus sunnah salafi. Begitu para jemaah. Kenapa antum tuduh sebagai syubhat? Saya sampaikan dalil, sampaikan penjelasan ulama ahlus sunnah salafi, ulama salaf, antum membantah dengan tuduhan. Bantah itu dengan dalil para jemaah, dengan argumentasi ilmiah. Silahkan antum buktikan. Jika yang saya sampaikan bukan masalah ijtihadiyah, silahkan buktikan. Siapa ulama yang mengatakan bahwa itu bukan ijtihadiyah dan apa argumentasinya? Jangan hanya asal kata ulama. Memalukan. Kita salafi, Ustadz salafi membantah, kan Syekh Utsaimin, kan Syekh Albani, Syekh bin Baz. Para jemaah, katanya Ustadz salafi. Argumentasi ulama itu apa? Sehingga mengatakan maulid Nabi bukan ijtihadiyah. Apa argumentasinya? Kalau saya sampaikan apa itu ijtihadiyah dan maulid Nabi masuk kategori ijtihadiyah, jelas. Dan ulama salaf sangat banyak, ulama salafi di zaman dulu sangat banyak menjelaskan itu. Kalau antum tidak terima, apa alasan antum? Buktikan dengan dalil dan argumentasi ilmiah, jangan dengan tuduhan, memalukan. Ngaku salafi, ustadz terkenal, tapi hanya pandai menuduh, tidak bisa menyampaikan argumentasi ilmiah. Kemudian Ustadz Muhsin itu baca-baca sendiri, pahami sendiri, tidak tanya ke ulama. Ini lucu lagi para jemaah. Tidak pernah kalimat itu diungkapkan, kecuali ketika dikritik. Kalau nggak dikritik, nggak pernah dipermasalahkan. Hampir semua ustadz salafi, jika mengisi kajian, mengajar kitab, kitabnya itu tidak pernah mereka pelajari dengan guru. Hampir semua sering menyampaikan kitab-kitab yang mereka sendiri nggak pernah belajar itu dengan ulama. Mereka baca sendiri. Syarahnya pun baca sendiri. Di Fathul Bari, di Syarah Muslim, bukan bertanya ke ulama. Kenapa tidak antum salahkan ustadz-ustadz itu? Para jemaah, karena tak sesuai hawa nafsu. Kalau dikritik itu jangan berpikir bagaimana membantahnya, tapi dengarkan dengan baik. Jika itu berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah, jadikan masukan. Jika salah, bantah dengan dalil pula, dengan argumentasi ilmiah pula. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi yang menambah lagi. Dia tidak belajar ke luar negeri dengan ulama, tidak dikenal itu Ustadz Muhsin itu siapa. Ini lebih memalukan lagi para jemaah. Seorang salafi itu tidak diukur dengan terkenal atau tidak, tapi diukur apa yang dia sampaikan. Banyak ustadz-ustadz salafi sekarang yang terkenal hanya karena berapi-api membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain. Itu sama sekali bukan salafi para jemaah. Salafi itu bukan berapi-api membid'ahkan dan menyesatkan, bukan itu. Jadi ustadz saja baru 2010 ke atas, baru kemarin jadi ustadz. 2010 ke atas sudah berapi-api, lalu langsung terkenal.
Salafi apa seperti itu para jemaah? Menyampaikan dalil sering gagal faham, mengartikan sering salah, baca kitab pun sering salah, bahkan sering dusta dalam tanda kutip. Lalu dieluk-elukan sebagai ustadz salafi. Para jemaah tidak begitu mengukur. Salafi itu lihat argumentasinya. Ya. Nah, itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada yang berkomentar sebagian seperti itu, maka perbaiki diri. Kritikan itu jadikan sebagai masukan. Jangan antum anggap sebagai hantaman. Para jemaah, apa yang saya sampaikan hanya mengkritik. Kita suka membid'ahkan, menyesatkan, dan tidak menyampaikan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Itu yang saya kritik. Kalau antum tidak tahlilan silahkan, tidak maulid silahkan, tapi ketika antum menyesatkan, memojokkan, dan tidak menyampaikan bahwa itu juga pendapat Ahlus Sunnah Salafi, itu yang salah. Kalau antum tidak tahu, inilah saya beritahu. Kalau sudah tahu, sampaikan. Karena ketika tidak disampaikan, terkesan kita menipu para salafiyin. Akhirnya para jamaah membabi buta, menjadi keras tak menentu, karena itu yang disampaikan Ustadz. Ustadz tak menyampaikan pendapat lain, berarti sepakat sesat. Akhirnya jadi membabi buta, keras membatu, akibat penyampaian guru. Itu yang saya tegur. Kalau nggak tahu, di sini saya beritahu. Ternyata berbagai amalan kaum muslimin itu ijtihad, wahai para ustadz. Ijtihad, punya dalil dari Ahlus Sunnah juga. Kalau antum sudah tahu, sampaikanlah. Jika tidak tahu, saya beritahu. Jika salah, silahkan kritik dengan dalil. Buktikan bahwa berbagai amalan kaum muslimin bukan ijtihadiyah. Buktikan apa dasarnya. Yang kedua, ada lagi komentar. Dan ini lebih memalukan. Kalau yang penting ada pendapat ulama, maka tidak ada yang sesat, tidak ada yang haram di muka bumi ini. Kalau yang penting ada pendapat ulama, mut'ah pun nanti dibilang boleh. Kalau yang penting ada pendapat ulama, minuman keras selain dari bahan anggur pun nanti boleh. Narkoba pun boleh. Ini lebih memalukan lagi para jemaah. Kalau yang menyampaikan ini para ikhwan, para akhwat yang cuma ngaji, wajar. Mereka orang yang tak berilmu, hanya ikut ngaji-ngaji saja. Tapi kalau ustadz, apalagi katanya sudah belajar di luar negeri, memalukan sekali. Yang saya sampaikan dalil, yang saya sampaikan syarah dari ulama salaf, jelas kitabnya, jelas ucapannya. Kok antum samakan dengan ini? Yang penting ada ulama. Tidak dikenal istilah itu di salafi. Sejak dulu tak dikenal ada istilah yang penting ada ulama. Nggak ada istilah itu. Itu ucapan orang yang sangat bodoh. Tidak laku di salafi istilah yang penting ada ulama. Tidak ada. Tidak dikenal istilah itu para jemaah. Yang ada, lihat argumentasinya. Bahkan yang saya sampaikan ini justru membuktikan kita bukan yang penting ulama. Kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, siapapun, kalau lemah, kita sampaikan lemah. Jadi tidak ada istilah yang penting ada ulama, para jemaah. Argumentasi. Karena ternyata lebih kuat, saya sampaikan sebagai kritikan dan masukan. Para jemaah, menyamakan dengan hal tadi, ini kebodohan yang sangat parah. Mut'ah itu tidak ada dalilnya setelah dihapus. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi dengan tegas mengatakan, wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Dalilnya hanya pernah dibolehkan. Ini terlalu lemah, tidak ijtihad. Sama kayak mabuk, dulu pun pernah dibolehkan. Apakah bisa orang mabuk-mabukan lalu mengatakan ini kan pernah dibolehkan? Ini suatu pendalilan yang sangat bodoh sekali, tidak masuk ijtihadiyah. Beda dengan apa yang saya sampaikan yang lalu dan yang akan saya sampaikan. Semua berdasarkan dalil yang kuat, bimbingan ulama yang jelas, dan tidak ada dalil tegas yang dia ingkari, yang dia tentang. Itu ijtihad para jemaah, tidak ada istilah syubhat.
Kemudian ada lagi yang berkomentar, tentu akan semakin lucu lagi para jemaah. Berarti semua bid'ah yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia ini berarti tidak ada yang sesat, berarti boleh semua. Kalau begitu antum berprinsip yang penting ada sandaran dalil dan tidak menentang dalil yang tegas, berarti semua bid'ah umat Islam di Indonesia ini benar semua berarti. Para jemaah, sekali lagi, kalau hanya para jemaah yang ngaji salafi mengucapkan itu, maklum mereka orang yang tak kenal ilmu, hanya ikut apa kata ustadz. Tapi kalau ustadz yang mengucapkan ini, para jemaah, memalukan sekali. Membantah itu dengan dalil. Kalau sudah tidak punya dalil untuk membantah argumentasi ilmiah, jangan ucapkan ini. Memalukan para jemaah. Karena prinsip kita memang salah. Prinsip utama kita membid'ahkan berbagai amalan umat Islam, bahkan keyakinan umat Islam, satu. Prinsip utamanya cuma satu. Nabi tidak contohkan. Dan itu prinsip yang salah. Ketika prinsip ini salah, melahirkan hukum yang semuanya pun salah. Wajar para jemaah. Berarti kita selama ini salah semua. Itu dia yang benar. Ketika mengatakan tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, semuanya berarti salah semua. Karena prinsipnya sudah salah. Itu ijtihad. Sampaikanlah ulama beda pendapat. Kami lebih cenderung tidak maulidan. Kami lebih cenderung memilih pendapat yang tidak tahlilan. Itu yang benar. Tapi yang melakukan tahlilan, yang melakukan maulidan, Ahlus Sunnah Salafi juga. Begitu baru benar. Kalau antum tidak tahu, saya sampaikan. Kalau sudah tahu, sampaikan ke umat. Kalau menurut antum ini salah, bantah dengan dalil argumentasi ilmiah. Jangan dengan tuduhan, jangan dengan ngeles. Berarti gak ada yang bid'ah dong. Ini kan bicaranya orang gak punya ilmu para jemaah. Kalau ternyata memang kita salah, ya udah. Berarti kesimpulan kita selama 25 tahun ini ya salah semua. Wajar. Memang kita sering salah. Penyampaiannya para jemaah, kalau amalannya silakan, tidak perlu antum berubah. Tapi penyampaian, jangan menyakiti hati umat Islam. Mereka orang berilmu, mereka beramal dengan ilmu. Hargai, jangan antum serang, dan itu memecah belah umat. Inilah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai tambahan saja di pertemuan yang ke-10 ini, mengingatkan berbagai sikap-sikap yang menunjukkan hanya mengikuti hawa nafsu, kemudian menolak argumentasi ilmiah dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas disampaikan oleh seorang salafi, apalagi seorang ustadz salafi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.